Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa taufiqillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam majelis yang dimana kita melanjutkan perkara seputar ibadah. Bagaimana prinsip seorang mukmin dalam beribadah itu ya. Nah, watufillah, dalam beribadah seorang mukmin selalu mendahulukan amalan yang paling penting. Kemudian yang terpenting ya bisa dilihat dalam fikih maratibul amal ya, tingkatan-tingkatan amal. Tidak mungkin seorang mukmin melakukan amalan yang dianggap penting padahal pada saat yang bersamaan ada amalan dan ibadah lainnya yang jauh lebih penting dari apa yang sedang dikerjakannya gitu ya. Kira-kira, nah ini saya akan bertanya dulu tuh ya, amalan apa yang paling penting di kehidupan kita ya, atau sehari-hari apa ya? Ya salat jelas lah gitu ya, ya salat zakat, cuma nggak usah ditanyalah, amalan yang wajib nggak usah ditanya gitu ya. Salat sunnah ya pastilah gitu. Apalagi menuntut ilmu, ya menuntut ilmu ya, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu ya itu juga sebagai amalan ya. Kira-kira ketika itu penting ya, yang terpenting apakah misalnya orang itu sudah mendahulukan misalnya membaca Al-Quran ya dengan sekian lembar misalnya, atau menuntut ilmu itu sudah didahulukan belum, nah itu ya. Jadi seperti misalnya tadabbur Quran nih, yang contoh yang spesifik ya, untuk tadabbur Al-Quran dengan baca Al-Quran, mana yang paling penting? Tadabbur. Baca juga penting, tapi orang itu kenapa hanya fokus pada bacanya saja gitu ya gitu, karena itu ya pengantar untuk tadabbur ya, ya harus dia bisa bacanya gitu ya, dia harus senantiasa bacaannya bagus ya. Kalau dia tidak baca yang bagus, jadi dia mendalaminya ya. Kalau misalnya menjelaskan pada orang lain gitu ya, tanpa bacaan yang bagus ya itu berlepotan lah gitu ya. Tajwidnya belum benar lah, banyak pendeknya lah gitu. Jadi antara tadabbur dengan membaca atau tadabbur dengan tadarus lah gitu, itu sama-sama beriringan gitu ya, beriringan. Jangan kita misalnya cuma tadarus saja, kita baca aja tapi tidak mentadaburinya gitu ya, atau kita tidak tadarus tapi dia tadabur gitu ya gitu.
enggak sebenarnya gitu ya, tapi dua-duanya gitu ya. Maka belajar keindahan atau belajar bacanya dengan tadabbur harus beriringan gitu. Maka itu juga amalan yang mana yang paling urgent ya dalam sisi ayatnya yang ditunjukkan memang tadabbur. Tapi kan tadabbur juga tidak akan bisa terpisahkan dengan iya dengan tadarus gitu. Nah, maka beriringan dan cari waktu yang tepat pasti adalah kita bisa tadabbur dan juga bisa harus juga gitu ya. Atau beriringan dalam satu jelis gitu ya. Nah, itu ada tadabburnya juga gitu. Jadi itu diantaranya itu spesifiknya gitu ya. Nah itu. Salat dengan menuntut ilmu. Nah itu dua-duanya sangat penting gitu ya misalnya. Tapi ya beriringan menuntut ilmu juga kita sholat kan wajib gitu ya gitu. Beriringan menuntut ilmu tentang fikih gitu ya, memahami apa yang dibaca dalam sholat gitu. Dengan sendirinya nanti akan khusyuk ya. Insya Allah ya. Nah, itu contohnya. Bekerja dengan menuntut ilmu. Nah, ini yang kadang berat nih. Ya sisi lain memang orang itu butuh untuk mencari nafkah untuk bekerja. Tapi kadang menuntut ilmu juga, nah dilabrak tuh ya gitu. Tinggal lupa gitu ya gitu. Soalnya kalau memandang orang lain yang gak ngaji jangan. Di kita-kita aja gitu ya. Itu yang berat ya di kita-kita juga antara menuntut ilmu dengan bekerja yang mana dulu. Nah itu. Ya, bahkan ada seorang salaf ya, yaitu menuntut ilmu ya 6 hari, bekerjanya cuma sehari. Jadi dia bekerja sehari, tapi dia menuntut ilmu 6 hari. Ya waktunya memang habis buat menuntut ilmu. Dia bekerja cuma sehari doang. Ada. Bahkan ada juga seorang salaf ya ketika mau bulan Ramadan ya, bulan Syaban, Ramadan itu berhenti dia dari apa? Dari mencari nafkahnya. Mencari nafkah dia berhenti dulu. Udah fokus ibadah mau Ramadan, fokus Ramadan, ibadah yang terbaik. Udah dia enggak, iya, tuh. Ya kalau di kita gimana? Minggu sekali ya belajar ya nggak apa-apa, seminggu sekali, kan 2 kali. Kalau yang kita di sisa umur mungkin sisa umur kita apakah udah prioritaskan untuk belajar? Nah, ini coba introspeksi buat kita ya. Nah, ikhwatulillah, kaitannya dengan ibadah lahiriah yang bersifat ritual, seorang mukmin akan bersungguh-sungguh dalam ibadah itu ya. Jika dia melaksanakan sholat fardu, maka semua rukun dan syaratnya dipenuhi terlebih dahulu. Ya. Apa rukun dan syaratnya? Ya, rukunnya sudah jelas lah gitu ya. Syaratnya ya sudah jelas, wudhu juga penuhi, dan wudhu yang paling bagus. Terus juga dengan niat ketika sholatnya, yang dalam hatinya, dan ikhlas. Rukun-rukunnya gitu kan gitu. Udah berapa?
Ya ada pendapat ya, itu beda pendapat. Yang penting ya rukun sholatnya kita sudah tahu lah gitu ya. Berihram ya, terus Al-Fatihah ya, ya rukun sujud ya udah tahu lah gitu. Takbir intikal udah tahu lah, sampai salam udah tahu lah gitu ya. Nah itu ya, kalau beda masalah nanti itu nggak usah terlalu dibahas ya. Nah, maka kalau sudah rukun dan syaratnya terpenuhi, ia juga selalu khusyuk di dalam sholatnya sesuai dengan sunnah nabinya dan selalu tepat pada waktunya. Tuh ya, tepat pada waktunya ya, sholat itu ya. Tidak nanti misalnya ya, ini harus diprioritaskan waktu sholat itu ya, jangan telat-telat ya. Apalagi tentunya kita ya aktivitas di rumah ngapain sih gitu ya. Terdahulukan sholat, laki sholat di masjid ya, 5 waktu ya, tidak hanya dalam beberapa waktu saja gitu ya, gitu. 5 waktu gitu ya. Nah itu uzurnya apa sih gitu, uzurnya ya, kecuali kayak kalau ada benar-benar uzur syar'i ya, untuk ilmu dalam perjalanan juga ya, uzurnya syar'i juga gitu ya, jalanan apa dulu gitu ya. Nah itu harus syar'i juga. Terus uzur syar'inya apa ya, ya kecuali kalau memang sudah ada makanan yang tersaji gitu ya. Nah ini harus kita sholat pada waktunya gitu ya, datang ke masjid kalau bisa sebelum waktu sholat. Sebelum waktu sholat itu bukan saat adzan atau sudah azan ya, bagusnya gitu ya, ribat ya, cuman di kita ya, apalagi di tertentu gitu ya, di waktu tertentu, apalagi di waktu subuh juga berat ya. Nah ini udah, tapi enggak kita kita apa ini, datang sebelum waktu azan, ini yang kadang berat ya. Padahal itu yang ditunjukkan diantaranya ya sesuai dengan tuntunan Nabi ya, kita insya kita nggak usah ditanya lah, kita belajar pergi sholat ya sesuai tuntunan Nabi bagaimana gitu ya. Tapi kadang waktunya yang yang apa, yang lengah gitu ya gitu. Belum. Nah tidak hanya sholat fardu, tentunya juga sholat-sholat sunnah yang lain ya sangat ditekankan, seperti sholat fajar yaitu ya kebelah subuh yang pahalanya khairut dunia wa ma fiha, ya lebih baik dari dunia dan seisinya. Juga melaksanakan bangun malam yaitu dengan tahajud ya, dan pekerjaan-pekerjaan dunia, berbanyak zikir dan istighfar di dalamnya, serta menjadikannya sebagai sarana yang paling efektif untuk mendekatkan dirinya pada Allah ya, untuk taqarrub ila Allah. Jika dia saum, maka saum tersebut ia tujukan untuk meraih ketakwaan di sisi Allah. Ia selalu menjaga saumnya dari perbuatan-perbuatan yang justru akan membatalkan dan mengurangi pahala saum itu. Baginya saum itu tidak hanya berfungsi untuk menahan syahwat dan nafsu makan minum, lebih dari itu adalah sarana untuk taqarrub ila Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi diri dari segala perbuatan yang membuat Allah murka. Nah itu juga demikian pula amalan zakat, haji, tilawat Al-Quran ya, dan zikir dan amalan-amalan yang lain, semuanya ditujukan untuk Allah semata dan mencari ridhonya.
Nah itu ya yang bisa dibahas dulu ya, nanti fungsi ibadah, dan juga selanjutnya adalah ibadah itu ya atau kifiyah ya. Nanti ada 2 pertemuan lagi ya soal ibadah ini ya. Baik, walafu minkum walafu fikum. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina da'wat wa afaf agna yang qalbu li baqul. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka